Sistem sirkulasi yang kedua disebut dengan sistem limpa. Sistem limpa merupakan jalur tambahan pada sistem sirkulasi, di mana fungsi dari sistem limpa yaitu mengembalikan kelebihan cairan jaringan. Jika cairan ini tidak dikeluarkan, cairan akan terkumpul dalam ruang antar sel dan menyebabkan edema. Fungsi yang kedua adalah mengendalikan kualitas aliran cairan jaringan dengan cara menyaringnya melalui nodus-nodus limpa sebelum dikembalikan ke sistem sirkulasi. Yang ketiga, mengeluarkan zat-zat toksin dan sel yang rusak dari jaringan setelah terjadi infeksi atau kerusakan jaringan. Fungsi yang keempat, mengangkut lemak yang sudah berbentuk emulsi dari usus ke sistem peredaran darah. Saluran khusus yang mengangkut lemak adalah lakteal atau saluran limpa. Fungsi berikutnya, mengembalikan protein plasma ke dalam sirkulasi agar protein plasma tidak terakumulasi dan tidak mengganggu dinamika kapiler. Fungsi berikutnya, mengangkut limfosit ke kelenjar limpa ke sirkulasi darah. Yang berikutnya, menyaring dan menghancurkan mikroorganisme. Dan terakhir, menghasilkan zat antibodi untuk melindungi tubuh terhadap infeksi. Sistem limpa terdiri atas organ yang memproduksi dan menyimpan limfosit, pembuluh limpa, dan cairan limpa. Yang pertama tadi ada organ limpa. Organ limpa itu terdiri dari nodus limpa, merupakan struktur berbentuk oval menyerupai bentuk buncis, tersusun dari sejumlah pembuluh limpa, serta berfungsi menyaring dan menghancurkan partikel asing, misalnya bakteri, agar tidak menyerang ke jaringan tubuh. Jika terlalu banyak bakteri yang tersaring, maka nodus limpa akan membengkak beberapa kali dari ukuran normalnya, karena terjadi proliferasi limfosit dan sel-sel lainnya. Nodus limpa antara lain terdapat pada nodus submaksila di bagian dasar mulut, nodus cervix di leher, nodus supratroklear tepat di atas lekukan siku, dan nodus ketiak di lengan atau bagian dalam dan dada atas atau ketiak, serta nodus ingwen, yaitu di lipatan paha. Organ yang kedua, kelenjar timus, merupakan kelenjar yang terletak di dada, berwarna kemerahan, terdiri atas 2 lobus dan berperan dalam sistem kekebalan karena memproduksi limfosit T. Pada bayi yang baru lahir, timus berukuran sangat kecil dengan berat sekitar 10 gram. Ukurannya akan bertambah hingga 30-40 gram pada masa remaja, kemudian akan mengecil lagi. Yang ketiga, organ limpa itu adalah kelenjar amandel atau tonsil, terletak di bagian kanan dan kiri faring di belakang rongga mulut. Tonsil berfungsi menahan kuman, misalnya bakteri dan virus yang masuk melalui mulut, hidung, dan kerongkongan. Organ yang keempat disebut limpa atau lin, adalah kelenjar berwarna ungu tua, terletak di sebelah kiri abdomen atau perut di bawah iga, tulang iga ke-9 atau tulang rusuk ke-9, ke-10, dan ke-13. Dan permukaannya menyentuh diafragma. Limpa berfungsi menghasilkan limfosit dan zat antibodi, menghancurkan sel darah putih dan trombosit, serta menghasilkan sel darah merah pada masa janin. Limpa menerima darah dari arteri limpa dan keluar melalui pena limpa pada pena porta. Darah dari limpa tidak langsung menuju jantung, tetapi terlebih dulu ke hati. Yang kedua, penyusun sistem limpa itu disebut dengan pembuluh limpa. Pembuluh limpa terdapat di seluruh tubuh dan organ tubuh, kecuali saraf pusat, bola mata, telinga dalam, epidermis kulit, kartilago, dan tulang.
Pembuluh limpa berupa pena kecil yang memiliki banyak katup, serta berdinding transparan dan sangat permeabel, sehingga partikel yang berukuran sangat besar dapat masuk ke dalam jaringan. Pembuluh limpa terkecil, kapiler limpa, terdiri atas selapis endotelium yang berukuran lebih besar daripada kapiler darah. Pembuluh limpa terkecil terdapat pada pili usus halus yang disebut lakteal atau saluran limpa. Lakteal berfungsi membawa lemak ke peredaran darah. Pembuluh limpa kecil menyatu menjadi pembuluh limpa besar. Yang ketiga, penyusun sistem limpa itu adalah cairan limpa atau getah bening. Cairan limpa atau getah bening adalah cairan jaringan yang diabsorpsi, diserap ke dalam kapiler limpa, berwarna kekuning-kuningan, serta mengandung plasma protein, limfosit, keping darah, fibrinogen, lemak, dan sedikit oksigen tanpa sel darah merah dan karbon dioksida.